Selamat pagi anak-anak, puji Tuhan karena kasih karunia Tuhan pagi hari ini anak-anak diberi kesempatan kembali oleh Tuhan untuk bisa menikmati pujian firman Tuhan dan seluruh guru-guru sekolah minggu pagi hari ini menyampaikan salam kasih dan selamat menikmati ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom yang ada di rumah, bagaimana kabar hari ini? Tentu luar biasa kan? Puji Tuhan, pada pagi hari ini anak-anak tetap beribadah di rumah masing-masing. Tante di rumah, anak-anak juga di rumah. Tetapi percaya Tuhan Yesus hadir di rumah anak-anak, di rumah tante, di rumah semuanya. Mari kita angkat lagu pujian, Bapakku datang padamu. Semuanya sungguh-sungguh ya, kita memuji Tuhan. Kita naikkan dengan ucapan syukur pada pagi hari ini. Bapakku datang menyembahmu di sini, ku percaya ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib berkuasa, perbuatanmu di hidupku. Bapakku datang, Bapakku datang menyembahmu di sini, ku percaya ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu di hidupku. Tuhan, terima kasih kalau pada kesempatan pagi hari ini kami masih bisa bersekutu memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami supaya kami menjadi sukacita meskipun kami tetap beribadah di rumah. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan mulai kebaktian sekolah minggu pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo anak-anak. Hari ini anak-anak
akan memuji bersama Tante, tapi Tante tidak sendirian loh. Tante mengajak teman Tante. Siapa dia? Ini dia temannya Tante. Terima kasih ya Om ya. Hari ini Om sama Tante akan menemani anak-anak memuji nama Tuhan. Kita sama-sama ya, sama Om sama Tante, sama anak-anak juga, sama orang tua. Kalau bisa kita bersama-sama kebaktian pada pagi. Haleluya. Ya, kita angkat lagu pujian lagi. Tuhan Allah di tengah kita Ayo. sangat besar. Di dalam kondisi yang saat ini anak-anak, adik-adik tetap andalkan Tuhan. Karena Amin. Tuhan Allah kita yang sangat besar sanggup menyediakan yang terbaik. Yes. Haleluya. Yuk, kita semangat ya memuji Tuhan. Semuanya tepuk tangan di rumah. Allah Di tengah kita besar, besar, dasarkan dan gerakan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, besar. Ayo semuanya goyang. Yang di rumah jangan diam saja. Yuk kita. besar. Oh, haleluya. Besar Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, biasakan dan gerakan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, besar. Ayo semuanya. Besar Kita tunjukkan kasih Tuhan. besar. Yeay, Tuhan kita sungguh luar Amin. biasa. Kita mau nyanyi apa? Kita mau nyanyikan lagu Yesus pokok dan kita caranya. Oke. Kita caranya Tuhan Yesus Amin. dan kita tinggal dalam Tuhan. Ya. Hidup kita semakin luar biasa diberkati Amin. Tuhan. Yuk, semuanya ya Haleluya. ikut ya. Yesus pokok kita jalannya, Tinggallah di dalamnya. tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Yesus pokok kita caranya, tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Haleluya. Yang di rumah kita siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau mendengarkan apa isi dari firman Tuhan. Mari kita sama-sama angkat lagu pujian. Siapkan hatiku Tuhan. Dengar firman-Mu saat ini. Amin. Haleluya Yesus. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, sungguh hadirat-Mu
curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk hari yang luar biasa. Kami sudah memuji, menyembah, meninggikan Tuhan. Biarlah senantiasa Tuhan Yesus terus mengurapi setiap kami anak-anak-Mu, sehingga kami boleh menikmati berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Sementara anak-anak-Mu akan menikmati berkat secara rohani, kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Urapi anak-anak-Mu Tuhan, biarlah mereka siap untuk mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, kembali lagi kita sama-sama mau belajar tentang firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau sama-sama belajar tentang garam dan terang dunia. Apa sih garam dan terang dunia itu? Mana ada orang suruh jadi garam, orang suruh jadi terang. Nah, kita mau belajar sama-sama pada hari ini. Ayo kita baca dulu di dalam Matius 5 ayat 13 sampai 16. Matius 5 ayat 13 sampai 16. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nah, adik-adik, kita tadi sudah baca ya ayat firman Tuhan tentang garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Tante adalah garam dunia, tante terang dunia. Kita semua adalah garam dan terang dunia. Mari kita belajar sama-sama untuk menjadi garam dan terang dunia, untuk memberikan rasa, untuk memberikan dampak dalam kehidupan kita. Ya, sekarang adik-adik kita mau belajar. Kita mau sama-sama mencoba eksperimen. Yuk, mulai kita ingin tahu ya. Oh, garam itu seperti apa? Yuk, mari kita lihat sama-sama. Tante ada 2 gelas air adik-adik. Ini ya, tante sudah bawa. Air ini dua-duanya rasanya tawar, hambar, tidak berasa apa-apa. Nah, sekarang tante mau campurkan 1 gelas ini dengan garam ya. Yuk kita sama-sama. Nah, ini tante ambil garam. Yuk kita masukkan ya garam di sini ya. Nah, ini adik-adik garamnya. Yuk kita masukkan di dalam gelas ini. Nah, ya
kita aduk sampai garam ini larut. Nah, sudah larut sekarang. Oh, airnya sudah mencampur dengan garam. Ya, coba sih. Sekarang bagaimana rasanya? Coba. Rasanya pasti asin, ya. Nah, air garam yang asin ini Tante mau campurkan dengan 1 gelas air tadi yang rasanya tawar. Ayo, mari kita campur ya. Kita campur sedikit-sedikit. Nah, kita campur, kita tuang sampai habis. Nah, sekarang air yang tawar tadi coba kita aduk ya. Nah, bagaimana coba rasanya adik-adik? Ya, pasti rasanya jadi asin, ya toh? Nah, begitu juga dengan kehidupan kita. Yang tawar ini tadi adalah orang-orang dunia yang belum kenal Tuhan Yesus. Kalau yang air garam ini adalah anak-anak Tuhan yang sudah kenal Tuhan Yesus, yang sudah percaya. Apa artinya dari kedua eksperimen ini tadi? Ya, berarti kita tahu bahwa yang tadinya air tawar ini kita campurkan dengan air garam ini. Nah, akhirnya air yang tawar menjadi asin. Nah, begitu juga dengan kehidupan kita. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus memberikan rasa. Air ini tidak lagi tawar, tapi air ini jadi asin. Ada rasanya. Apa rasanya asin? Apa artinya Tante? Masa hidup kita asin? Nah, kan tidak mungkin ya hidup kita asin. Artinya adalah air ini menjadi asin, bahwa kita menjadi dampak bagi dunia. Anak-anak Tuhan memberikan dampak hidupnya di dunia ini. Ya, itu adik-adik ya. Yuk. Kita tadi kan sudah belajar tentang garam dunia. Sekarang kita mau belajar tentang terang dunia. Di dalam firman Tuhan dikatakan di dalam Matius 5 ayat 14, kamu adalah terang dunia. Kita semua anak-anak Tuhan yang sudah ditebus oleh Tuhan, kita adalah terang dunia dan kita harus menjadi terang adik-adik. Siapa yang pernah melihat terang? Ayo, pasti semua kita pernah melihat terang. Tante kasih contoh nyata. Bagaimana sih terang itu Tante? Nah, di belakang Tante adik-adik kita melihat langit yang terang. Coba kita lihat ya sekarang ya, langit yang terang. Adik-adik, Tuhan memberikan langit yang terang untuk semua ciptaannya. Baik manusia itu yang berdosa, yang belum kenal Tuhan, ataupun seperti kita anak-anak Tuhan. Langit yang terang diciptakan sama untuk semua orang-orang yang ada di dunia ini. Adik-adik, sekarang kita sudah tahu ya, apa itu terang dunia. Contohnya seperti tadi, langit yang terang bersinar, ciptaan Tuhan. Itu adalah terang dari Tuhan untuk semua umat manusia. Tapi apa bedanya terang yang Tuhan berikan kepada kita untuk anak-anak Tuhan? Adik-adik, kita mau belajar tentang firman Tuhan. Bagaimana sih Tante kita mau menjadi terang dan garam dunia itu? Seperti apa sih Tante garam dan terang dunia itu? Kita mau belajar adik-adik ya. Yang pertama, garam dan terang dunia itu adalah bagian yang penting dalam hidup kita. Itu adalah hal yang menjadikan dampak dalam hidup kita. Seandainya tidak ada garam, pasti semua makanan akan tawar. Kalau nggak ada terang, pasti semua manusia akan dalam kegelapan. Tapi apa yang membedakan terang kita sebagai anak-anak Tuhan? Garam yang Tuhan berikan untuk kita sebagai garam dunia. Yang pertama, kita belajar di dalam Matius 5 ayat 16. Kelanjutan dari tadi adik-adik ya. Di situ dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Nah, yang poin pertama kita mau belajar,
Bagaimana kita bisa menjadi garam dan terang dunia ini? Kita adalah anak-anak pilihan Tuhan. Roh Kudus memampukan kita adik-adik untuk kita melakukan menjadi garam dan terang dunia. Yang pertama adalah dengan perbuatan baik. Dengan perbuatan baik yang seperti apa yang harusnya kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan? Perbuatan baik yang berlandaskan dengan firman Tuhan. Yang pertama adik-adik, perbuatan baik yang melandaskan firman Tuhan itu gimana Tante? Saya enggak ngerti Tante, berlandaskan firman Tuhan, perbuatan baik yang bagaimana ya? Nah, di dalam firman Tuhan, gampang adik-adik, Tuhan mengajarkan kita untuk mengasihi sesama manusia. Di sana dikatakan bahwa kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita tahu ya adik-adik, Tuhan kita yang sudah menebus dosa kita. Tuhan tuh memberikan contoh buat kita. Tuhan sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Untuk mati adik-adik, rela disiksa, rela dianiaya, diludahi, dipukul untuk menebus dosa kita. Itu sudah contoh yang real. Lalu apakah kita harus disiksa Tante? Harus dianiaya dulu Tante? Enggak adik-adik. Kalau kita mengasihi sesama kita, manusia seperti diri kita sendiri, itu adalah perbuatan baik yang sudah diajarkan Tuhan lewat firman Tuhan. Lalu perbuatan baiknya yang real bagaimana? Nah, yang pertama dengan memberi atau menolong sesama kita. Nggak usah jauh-jauh. Kita nggak kenal Tante, kita masih kecil. Yang pertama kita tolong orang yang ada di sekitar kita dulu. Saudara kita, tetangga kita, atau mungkin pada saat kita jalan, nggak sengaja kita melihat orang yang meminta-minta, kita melihat pengemis, atau kita melihat orang pemulung yang dia nggak bisa makan, dia kelaparan. Misal adik-adik ada berkat, misal memberi nasi bungkus. Nah, saya nggak punya uang Tante, terus bagaimana caranya Tante? Apalagi sekarang ya adik-adik, kan sekarang aduh corona ini Tante, sekarang ini kan covid Tante, terus bagaimana saya menolong Tante? Karena saya nggak ngerti caranya. Yang kedua, dengan cara apa adik-adik? Kita mendoakan. Mendoakan contohnya, kita berdoa, kita memohon sama Tuhan, kita minta untuk teman-teman kita yang sakit, saudara kita yang sakit, untuk keadaan seperti sekarang ini dengan adanya COVID-19. Kita berdoa adik-adik ya, kita bersehati, kita meminta kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan. Yang pertama, Tuhan supaya berikan kekuatan buat kita semua, buat orang-orang adik-adik yang ada di sekeliling kita, supaya mereka semua kuat dengan keadaan dunia ini. Mungkin ada yang sekarang tidak ada pekerjaan, mungkin yang sekarang banyak yang di PHK adik-adik ya. Nah, kita harus belajar mendoakan, kita memohon kepada Tuhan. Kalau bisa kita minta Tuhan, tapi semuanya atas kehendak Tuhan. Bukan kita yang memaksa, tapi kehendak Tuhan. Kalau boleh Tuhan, supaya cepat berlalu. Tapi sekali lagi adik-adik, bukan kita yang memaksa, tetapi Tuhan, atas kehendak Tuhan. Lalu yang ketiga, bagaimana kita sudah menolong orang di sekitar kita, kita bisa mendoakan. Yang ketiga apa? Kita tidak berbuat jahat adik-adik. Berbuat jahat itu bagaimana sih Tante? Ya, kita tidak berbuat jahat, omongan kita tidak jahat, apa yang keluar dari mulut kita tidak jahat, kita tidak ngomong yang kasar. Dengan bagaimana kita tidak berbuat jahat? Kita selalu belajar dalam pimpinan Tuhan, kita selalu belajar dari firman Tuhan, yaitu dengan apa adik-adik? Kita hidup dalam buah roh. Buah roh itu ada 9 buah roh. Ya adik-adik, itu kalau ada di dalam hati kita, Tante yakin, kita semua termasuk Tante
Tante juga belajar bagaimana sih buah roh itu supaya ada dalam hidup kita. Ya adik-adik, kita akan belajar bagaimana supaya buah roh itu ada dalam kehidupan kita. Tentunya dengan meminta tuntunan dari Roh Kudus. Tadi yang pertama, bagaimana kita menjadi garam dan terang dunia dengan perbuatan baik kita, dengan cara berlandaskan firman Tuhan. Yang kedua, bagaimana Tante kita bisa berbuat baik? Bagaimana Tante kita bisa menjadi garam dan terang dunia? Yang kedua, dengan perbuatan kita memuliakan Bapa kita yang di sorga. Memuliakan Bapa kita yang di sorga itu seperti apa? Adik-adik, kita tahu semua ya, kita itu hidup oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kita hidup dengan pertolongan Tuhan Yesus, pertolongan Roh Kudus. Roh Kudus senantiasa berbicara di dalam hati kita. Mana yang harus dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan, mana yang baik, mana yang jahat. Oleh karena itu adik-adik, supaya kita mendengar suara Roh Kudus dalam hati kita dan kita bisa mendapat pertolongan Roh Kudus dalam hidup kita. Yang pertama, dengan cara rajin berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Itu yang pertama harus kita lakukan supaya kita dengar suara Roh Kudus adalah berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Lalu yang kedua, rajin baca firman Tuhan. Kalau Tuhan Yesus itu adik-adik kita tahu, Roh Kudus itu kita tahu, Dia berbicara dalam hati kita. Tidak semua orang ya bisa mendengar suara Tuhan. Tapi kalau kita adik-adik, kita peka, kita rajin, Tuhan itu bisa bicara lewat firman. Tuhan itu bisa berbicara lewat kehidupan kita sehari-hari. Pagi kita mau aktivitas, kita mau bangun tidur. Nah, kita berdoa, minta pimpinan dari Roh Kudus, minta pimpinan dari Tuhan. Supaya apa? Setiap aktivitas kita yang kita lakukan pada hari itu dipimpin oleh Roh Kudus. Begitu adik-adik yang dunia. Yang ketiga, kuncinya adalah taat. Kita taat kepada Tuhan. Apa yang Tuhan ingin lakukan dalam kehidupan kita. Kita berkata, Tuhan ini aku. Aku siap untuk dipakai Tuhan untuk menjadi garam dan terang dunia. Kita harus taat adik-adik untuk dengar-dengaran suara Tuhan, dengar-dengaran suara Roh Kudus dalam hidup kita. Di dalam firman Tuhan dikatakan, kalau tadi yang pertama, perbuatan baik yaitu dengan mengasihi sesama manusia. Kalau taat bagaimana? Hukum Tuhan yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Itu kuncinya bagaimana kita menjadi garam dan terang dunia. Ya adik-adik, kita tahu ya sekarang apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan, yaitu kita jadi garam dan terang dunia, seperti apa yang sudah Tante bacakan tadi kepada adik-adik, apa yang sudah Tante sharingkan kepada adik-adik. Bukan cuma adik-adik, Tante sendiri mau belajar bagaimana cara menjadi garam dan terang dunia. Nah, sekarang adik-adik, Tante ada tugas untuk kalian. Kita mau sama-sama belajar, kita mau menghafalkan buah roh itu apa saja. Ya, bukan cuma adik-adik, tapi Tante juga supaya buah roh itu ada di dalam kehidupan kita semua. Kalau kita ingat akan buah-buah roh itu, berarti kita mau belajar untuk melakukan firman Tuhan. Buah roh itu senantiasa ada dalam kehidupan kita. Ya, kita buka ayatnya ada di dalam Galatia 5 ayat 22. Nah, itu di dalamnya ada 9 buah-buah roh. Adik-adik hafalkan. Nanti tugasnya untuk mama-mama minta tolong dibantu untuk di video tugas dari menghafalkan 9 buah roh. Ya adik-adik, sekian firman Tuhan. Tante akhiri. Kita mau berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini.
kami boleh Engkau izinkan untuk mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu mengingatkan kami untuk kami bisa menjadi anak-anak terang dan pembawa damai di sekeliling kami. Biarlah Roh Kudus yang membimbing kami untuk kami mampu melakukan setiap firman-Mu dengan baik. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan anak-anak sudah beribadah bersama-sama dengan Tante Gloria, kita memuji Tuhan, dan dengan Tante Ineke kita sudah mendengar firman Tuhan. Puji Tuhan anak-anak, untuk minggu depan anak-anak bisa memuji Tuhan bersama Koko Heski, dan kita akan mendengar firman Tuhan dari kelas Batita. Nanti kita akan sama-sama melihat panggung boneka bersama Tante Tata, Tante Wiwi, juga Tante Gloria. Nah, untuk pengumuman selanjutnya Tante rasa tidak ada. Ibadah minggu depan tetap pukul 9 ya. Jangan lupa anak-anak terus semangat, rajin baca firman, terus berdoa. Ayo sebelum kita selesai, Tante mau tutup di dalam doa. Seperti biasa, kalau anak-anak mau duduk silakan, mau berdiri silakan. Ayo Tante mau berdoa buat kalian semua. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Anak-anak sekolah minggu sudah menyelesaikan ibadah mereka dan hamba percaya mereka sudah diberkati melalui puji-pujian, melalui firman-Mu Tuhan. Dan sebentar Tuhan Yesus, kalau kami akan selesai ibadah dan kami akan melakukan aktivitas kami masing-masing, kami percaya Tuhan terus menyertai kami, memberkati kami. Tuhan, tak lupa kami selalu berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan terus beri hikmat dan pimpinan untuk Bapak Presiden bersama stafnya Tuhan. Supaya Tuhan, permasalahan bangsa kami saat ini melalui kekuatan yang Tuhan berikan bersama-sama Tuhan Bapak Presiden dengan stafnya. Boleh Tuhan memiliki jalan keluar untuk supaya masalah ini cepat berlalu dan kami boleh kembali beribadah di gereja. Kami percaya Tuhan berkuasa. Terima kasih Bapa. Kami serahkan anak-anak sekolah minggu, juga keluarga mereka, orang tua mereka di dalam tangan Engkau. Terima kasih Bapa. Kami percaya berkat-Mu turun atas mereka. Kasih karunia-Mu limpah atas mereka. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.